Di antara hamparan air yang terlihat tenang, ada sebuah jalur sempit yang diam-diam menentukan arah dunia. Dari kejauhan, Selat Hormuz tampak seperti perairan biasa. Tidak ada gelombang besar, tidak ada tanda bahaya yang jelas. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi salah satu titik paling sensitif di planet ini. Tempat di mana ekonomi global dan kekuatan militer bertemu dalam jarak yang sangat dekat. Selat Hormuz bukan hanya jalur laut, ia adalah urat nadi energi dunia. Setiap hari, kapal-kapal tanker raksasa melintas membawa minyak dari Timur Tengah menuju berbagai belahan dunia. Jumlahnya tidak sedikit, hampir seperlima pasokan minyak global bergantung pada jalur ini. Itu berarti setiap gangguan sekecil apapun di sini bisa langsung terasa di seluruh dunia. Dalam kondisi normal, jalur ini selalu sibuk. Kapal datang dan pergi tanpa henti. Sistem navigasi bekerja tanpa gangguan. Komunikasi antar kapal berjalan lancar. Semuanya terlihat seperti rutinitas yang stabil. Namun dalam beberapa waktu terakhir, sesuatu mulai berubah. Bukan perubahan yang mencolok, tapi cukup jelas bagi mereka yang memperhatikan. Tidak ada pengumuman resmi tentang konflik, tidak ada pernyataan perang, tapi aktivitas militer mulai meningkat. Kapal perang terlihat lebih sering berpatroli, drone pengintai mulai memenuhi langit, dan komunikasi antar pihak menjadi jauh lebih singkat, lebih hati-hati, dan lebih dingin. Selat Hormuz berada di posisi yang sangat unik. Di satu sisi terdapat Iran, di sisi lain negara-negara Teluk dengan cadangan energi terbesar di dunia. Di sekitar wilayah ini, berbagai kekuatan militer global juga hadir menjaga kepentingan masing-masing. Kedekatan ini menciptakan situasi yang sangat sensitif, di mana satu langkah kecil bisa berdampak besar. Beberapa tahun lalu, dunia sempat melihat bagaimana cepatnya situasi di sini bisa berubah. Kapal tanker diserang tanpa peringatan. Ledakan terjadi di tengah laut. Dalam hitungan jam, harga minyak melonjak tajam. Pasar global langsung bereaksi. Saat itu, ketegangan berhasil diredam sebelum berkembang lebih jauh. Tapi pengalaman itu meninggalkan satu pelajaran penting, bahwa Selat Hormuz selalu berada di ambang krisis. Sekarang ketegangan yang terjadi terasa berbeda. Bukan lagi insiden tunggal yang datang dan pergi, tapi tekanan yang terus meningkat, perlahan namun pasti. Setiap hari intensitasnya bertambah sedikit demi sedikit. Tidak cukup besar untuk disebut konflik, tapi juga tidak cukup kecil untuk diabaikan. Di bawah permukaan laut, kapal selam bergerak tanpa suara. Mereka tidak terlihat, tidak terdeteksi, namun selalu ada. Di udara, pesawat pengintai memantau setiap pergerakan, setiap sinyal, setiap perubahan kecil. Sementara di daratan, sistem pertahanan terus siaga, siap digunakan kapan saja. Tidak ada tembakan yang dilepaskan, belum. Tapi semua sistem sudah berada dalam kondisi siap tempur. Inilah yang membuat situasi menjadi sangat berbahaya. Bukan karena perang sudah dimulai, tapi karena semua pihak sudah siap untuk memulai. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil bisa menjadi pemicu besar. Sebuah sinyal yang salah ditafsirkan, kapal yang bergerak sedikit keluar jalur, atau keputusan yang diambil dalam tekanan tinggi, semua itu bisa memicu reaksi berantai yang sulit dihentikan. Setiap kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz sekarang tidak hanya membawa minyak, mereka juga membawa risiko. Risiko untuk menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena jika satu kapal saja diserang, dampaknya tidak akan berhenti di satu titik. Itu akan menjadi pesan, dan dalam geopolitik, pesan seperti itu jarang diabaikan. Pasar global mulai merasakan dampaknya. Harga energi bergerak naik, investor menjadi lebih berhati-hati. Negara-negara besar mulai menyiapkan rencana cadangan. Mereka memahami bahwa jika Selat Hormuz terganggu, dampaknya akan langsung terasa di seluruh dunia. Beberapa analis menyebut Selat Hormuz sebagai choke point paling berbahaya di dunia. Bukan karena ukurannya, tapi karena pentingnya jalur ini. Disinilah arus energi global mengalir, dan disinilah kekuatan militer dunia berkumpul dalam ruang yang sangat terbatas. Menariknya, pernyataan resmi dari berbagai pihak tetap terdengar tenang. Mereka mengatakan situasi masih terkendali, mereka menegaskan tidak ada niat untuk memulai konflik. Namun, pergerakan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Aktivitas meningkat, pengawasan diperketat, kesiapan ditingkatkan. Semua ini menciptakan satu kondisi yang sangat rapuh, sebuah keseimbangan yang bisa terganggu kapan saja. Dan mungkin bagian yang paling mengkhawatirkan bukanlah konflik itu sendiri, tapi ketidakpastian sebelum konflik terjadi. Sejarah telah menunjukkan bahwa konflik besar seringkali dimulai tanpa peringatan yang jelas, bukan dari keputusan besar, tapi dari kesalahan kecil.
Sebuah insiden yang awalnya dianggap sepele bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Hari ini Selat Hormuz masih terbuka, kapal-kapal masih melintas, perdagangan masih berjalan, dunia masih bergerak seperti biasa. Tapi di balik semua itu, tekanan terus meningkat. Setiap jam yang berlalu, situasi menjadi sedikit lebih tegang. Tidak terlihat oleh semua orang, tapi cukup jelas bagi mereka yang berada di dalamnya. Ini adalah fase di mana semua pihak menunggu, mengamati, dan bersiap. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah situasi ini berbahaya. Jawabannya sudah jelas. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama kondisi ini bisa bertahan sebelum sesuatu akhirnya terjadi. Karena dalam situasi seperti ini tidak dibutuhkan niat untuk memulai perang. Yang dibutuhkan hanyalah satu kesalahan kecil. Dan jika itu terjadi, Selat Hormuz tidak lagi sekedar jalur laut. Ia akan menjadi titik awal dari krisis global. Sebuah titik kecil yang mampu mengguncang seluruh dunia. Sampai saat itu tiba, dunia hanya bisa menunggu. Menunggu dalam diam, mengamati setiap pergerakan, dan menahan napas di sebuah jalur sempit yang tidak pernah benar-benar tenang. Selat Hormuz.